Tadi saya bersama Gubernur Aceh dan beberapa pejabat melihat langsung kondisi di Biren, melihat pembangunan jembatan Bailey yang tengah dikerjakan oleh PU dan dibantu oleh TNI, dan saya melihat pekerjaannya juga berjalan dengan baik. Diharapkan dalam 1 minggu ini sudah bisa beroperasi sehingga jembatan-jembatan selanjutnya bisa sudah mulai dibuka. Kemudian saya dapat laporan kondisi memang cukup memprihatinkan, ya, sawah juga banyak yang rusak. Menteri Pertanian ada di sini? Tidak ada ya? Oke, kemudian dicatat aja. Kemudian bendungan-bendungan cukup banyak yang jebol, ya, yang besar-besar maupun yang kecil-kecil. Irigasi ini sangat penting nanti. Kemudian gubernur dan para bupati melaporkan cukup banyak perumahan yang harus kita bantu untuk dibangun kembali. Tapi secara umum sementara saya melihat kegiatan kita cukup masif, responsif, ya. Di beberapa tempat memang masih tantangan karena kondisi alam juga masih harus kita perhatikan. Mungkin ada hal-hal yang mau dilaporkan ke saya secara khusus, Pak Gubernur atau para menteri. Silakan. Kepala BNPB, silakan. Terima kasih Pak Presiden. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera bagi kita semua. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang terhormat Bapak Presiden Republik Indonesia, yang kami hormati Bapak Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Bapak-Bapak Menteri, Panglima TNI, Kapolri, Kepala Staf Angkatan, dan Bapak Ibu sekalian para direktur. Izinkan kami menyampaikan laporan per hari ini Bapak Presiden. Kami laporkan untuk korban jiwa per hari ini meninggal dunia 921 orang, hilang 392 orang, mengungsi 975.000 orang, 079 orang. Itu rinciannya. Ini di tiga provinsi. Ya. Baik Sumatera Utara, Aceh, dan Sumatera Barat. Ya. Untuk di Aceh sendiri yang meninggal dunia 366 orang, hilang 97 orang, dan mengungsi 914.202 orang. Kemudian kami laporkan per provinsi Bapak Presiden. Yang pertama untuk Aceh kami laporkan untuk yang terisolir, daerah yang masih cukup berat, ada 2 kabupaten di Aceh ini adalah Bener Meriah dan Aceh Tengah Bapak Presiden. Karena gampong atau kelurahan yang terdampak itu masih ratusan, ada untuk Bener Meriah 232 desa atau gampong, Aceh Tengah 295 desa di 14 kecamatan. Tetapi yang lainnya seperti Aceh Tamiang yang kemarin belum bisa masuk, sekarang sudah relatif sudah bisa masuk bantuan dari darat, meskipun jumlah gampong yang terdampak juga masih 216 gampong. Kemudian untuk Aceh Tamiang, kemudian kami masuk ke akses jalan nasional yang masih putus. Yang menonjol ada 3 titik Bapak Presiden. Yang pertama adalah ruas jalan Merudu ke batas Pidijaya. Di situ ada jembatan Merudu, itu masih putus. Kemudian yang Bapak Presiden tadi tinjau itu adalah kota Biren yang menghubungkan Biren dengan Bener Meriah. Itu namanya jembatan Tepin Mane.
Kemudian ada satu lagi Bapak Presiden, yaitu ruas jalan Kota Biren dan Aceh Utara. Itu juga masih putus sehingga mengakibatkan ada 2 kabupaten kota di Biren dan Aceh Tengah ini masih belum bisa diakses lewat darat. Tapi ini masih dikerjakan terus oleh Bapak Menteri PU dan Satgas Gabungan. Mungkin nanti berkenan juga Bapak Menteri PU akan menjelaskan proses sampai per hari ini. Kemudian kami laporkan stok logistik. Jadi kami punya stok logistik di masing-masing provinsi. Untuk di Aceh sendiri, stok logistiknya ada di sini yang terpusat di Bandara Iskandar Muda. Ini yang per hari ini sudah tersalur ke daerah kabupaten kota sebanyak 166,8 ton. Kemudian buffer stoknya 103,7 ton. Ini adalah yang barang-barang memang membolehkan atau memerintahkan kita untuk menyalurkannya ke daerah. Banyak juga yang langsung ke daerah kabupaten kota, tidak melalui posko kami. Sehingga tentu saja di lapangan ini lebih banyak lagi Bapak Presiden. Ini contoh-contohnya barang-barang yang sudah tersalur, jadi bukan hanya permakanan, tapi juga meliputi kebutuhan dasar daripada seluruh masyarakat terdampak, termasuk pakaian dan sebagainya. Kemudian kami laporkan jaringan komunikasi Bapak Presiden dari 18 kabupaten kota yang terdampak di Provinsi Aceh. Ini 15 sudah mulai pulih. Ada 5 yang masih menggunakan internet WiFi Starlink untuk mengkoneksikannya, yaitu Aceh Tengah, Bener Meriah, Aceh Tenggara, Gayo Lues, dan Aceh Tamiang. Ini secara berangsur-angsur akan kita normalkan sehingga masyarakat ini bisa berkomunikasi keluar. Tetapi tidak ada lagi yang sama sekali tidak bisa berkomunikasi karena sudah kita dorong internet Starlink dari berbagai kementerian, lembaga, dan masyarakat. Kalau itu kampung-kampung yang sekian ratus masih belum tembus darat sudah bisa wifi. Wifi-nya sudah bisa terbatas, Bapak Presiden. Jadi sekarang kantor-kantor Kodim, kantor Bupati, kantor-kantor pemerintah itu tempat berkumpulnya masyarakat. Di samping mendapatkan logistik, mereka juga mendapatkan sinyal, begitu Pak Presiden. Tentu saja masih kurang. Ini akan kita terus dorong, Pak Presiden. Nanti kami akan laporkan barang-barang yang sangat diperlukan, yang mendesak untuk 3 provinsi tersebut. Kami laporkan untuk listrik di Provinsi Aceh, ini dari 23 kabupaten kota per hari ini 81%, Bapak Presiden. Ini akan terus diupdate. Tadi kami mendapat arahan dari Bapak Menteri SDM, besok siang jam 12.00 seluruh Aceh ini sudah 100%. Kemudian, Alhamdulillah. Siap. Kemudian di Dirut PLN bisa. Bisa Pak, kalau sampai malam ini Pak, untuk Aceh Tengah nyala jam 20.30 Pak, Aceh Tengah. Kemudian Bener Meriah itu nyalanya jam 20.45. Kemudian Aceh Tamiang jam 20.30 itu sudah nyala semua Pak. Kemudian untuk Banda Aceh Pak, untuk bisa full 100% itu besok siang sampai besok malam. Kalau malam ini baru 95%. Okay. Gayo Lues ini tadi pagi sudah nyala Pak. Gayo Lues tadi sudah nyala. Sekarang tinggal kita butuh waktu 12 jam untuk puncak sehingga tidak ada persoalan lagi pada aliran. baik, izin kami lanjutkan Bapak Presiden. Untuk air bersih ini masih ada beberapa yang masih belum lancar karena sumber air bersihnya terkena banjir, Bapak Presiden. Ada di Aceh Tamiang, Kota Langsa, Aceh Timur, Aceh Utara, Kota Semawe, Biren, Pidijaya, dan Bener Meriah. Ini tentu saja juga terus dilaksanakan perbaikan. Nanti Menteri PU juga akan melaporkan terkait perbaikannya per hari ini. Kemudian BBM kami laporkan Bapak Presiden untuk Aceh Tamiang. Ini Aceh Tamiang memang yang semula paling parah Bapak Presiden. Tapi tadi sudah kami laporkan karena sekarang sudah tembus jalan darat sehingga kondisinya sedikit demi sedikit membaik begitu. Ini 3 dari 7 SPBU di Aceh Tamiang sudah bisa beroperasi, 4-nya masih perbaikan. Langsa, Aceh Timur, Aceh Utara, PD sudah 100% SPBU beroperasi.
Banda Aceh, Aceh bagian barat juga 100% normal. Bener Meriah, Aceh Tengah ini memang yang tadi kami laporkan masih terisolir, dan Gayo Luas ini masih dikirim lewat udara. Nah, untuk BBM ini kami juga bisa mengirimkan lewat udara, Pak Presiden. Kemarin kami kirimkan dari Bandara Kuala Namu menggunakan pesawat Hercules. Ada beberapa syarat, yaitu drumnya harus baru dan segel, tutupnya harus disegel, tapi bisa lewat udara. Nah, kami akan coba Itu juga mendarat di mana? Mendarat di mana? mendarat di Bener Meriah di Bandara Rembele, Bapak Presiden. Itu Bandara Rembele, Hercules bisa mendarat ya? Hercules pakai Hercules, Bapak Presiden kemarin. Siap. Hari ini sudah tergeser satu truk tangki maupun 12 km Bapak dari Sodo, Medan menuju ke Rembele. Kemudian isinya sudah dipenuhi atur 12 ribu. Bisa tembus. Pakai Hercules. Oh, pakai Hercules. Hercules, Pak. Iya, pakai. Kemudian untuk Pertalite ada 25 ton dan solar 25. Jadi ada 10.000 liter solar maupun Pertalite yang dulu pakai Hercules. Siap. Kemudian LPG juga ini yang Aceh Tengah masih terkendala, Bapak Presiden. Tadi kami sudah mendapat arahan dari koordinasi dengan Direktur Pertamina, mungkin juga ini nanti dibahas khusus untuk Aceh Tengah. Karena Aceh Tengah itu memang sebelum jembatan itu tersambung, ini masih belum bisa didatangi dari mana-mana. Harus terpaksa lewat udara. Kami laporkan untuk seluruh daerah terisolir meskipun ratusan, logistik semuanya sudah masuk, Bapak Presiden. Meskipun jumlahnya mungkin harus terus ditambah karena hanya lewat udara, terbatas dari segi kapasitas. Itu kampung-kampung yang terisolasi Semuanya sudah didorong logistik pakai pakai udara. udara, baik didaratkan helinya maupun secara airdrop, Bapak Presiden. Airdrop. Siap. Airdrop pakai payung barang. Ada yang pakai payung, jadi kami tidak ada lagi yang dilempar ke bawah, begitu Pak Presiden. Kita helikopter kita bisa pakai ini nggak ya? Sling load. Ada sling loadnya. Mungkin sling load lebih banyak dan lebih cepat ya. Kami mengirimkan satu genset besar, Bapak Presiden, Pakai sling load? pakai sling load, Oke. didaratkan di Aceh Tengah. Bagus. Siap, pakai fosfat MI, Bapak. Kemudian fasilitas kesehatan, Bapak Presiden, kami laporkan ini untuk rumah sakit umum dari 65 yang rusak ringan 7, rusak sedang 17, rusak berat 1, sudah beroperasi 58. Tidak beroperasi secara penuh ada 6, 1 Aceh Tamiang, Aceh Timur, Aceh Utara, Aceh Tengah, Bener Meriah, dan Gayo Luas. Untuk jumlah puskesmas, ini dari 309 puskesmas, sebagian besar sudah beroperasi, 251 puskesmas, ada yang tidak beroperasi 58. Kemudian kami masuk untuk dukungan alutsista, Bapak Presiden. Ini cukup baik di angkatan, baik di darat, laut, udara. Ini kami untuk udara saja, untuk di Aceh ini kami ada 15 heli dan 7 pesawat, baik milik TNI, milik Polri, maupun kami adakan dari swasta. Seperti contoh kemarin untuk mengangkut genset besar ke Bener Meriah, Aceh Tengah yang terisolir, kami harus menggunakan heli Sikorsky, itu bisa masuk ke Aceh Tengah. Itu di Aceh saja berarti ada 22 helikopter ya? Siap, betul Bapak Presiden. Kemudian untuk data yang kerusakan, Bapak Presiden, ini kami sudah mulai mendata. Ini secara per hari ini, Bapak Presiden, rumah masyarakat yang rusak itu sampai 37.546, baik yang rusak berat ini termasuk yang hilang kena sapu banjir, kemudian rusak sedang dan rusak ringan. Itu kami untuk menentukan rusak sedang dan ringan ada kriterianya. Kemudian jembatan, jalan, tempat ibadah, sekolah, pondok pesantren. Per hari ini, Bapak Presiden, rumah masyarakat yang rusak itu sampai 37.546, baik yang rusak berat ini termasuk yang hilang kena sapu banjir, kemudian rusak sedang dan rusak ringan. Itu kami untuk menentukan rusak sedang dan ringan ada kriterianya. Kemudian jembatan, jalan, tempat ibadah, sekolah, pondok pesantren, rumah sakit, puskesmas, termasuk juga kerugian
lahan pertanian, ternak, sawah, kebun, tambak, dan perkantoran. Tentu saja data ini belum akurat, Bapak Presiden, masih terus kami lengkapi. Kami berkoordinasi dengan Kementerian PU. Tadi dari Bapak Menteri PU khusus untuk Aceh saja, pemulihan sampai dengan saat ini kondisi seperti semula membutuhkan anggaran 25,41 triliun. Selanjutnya kami masuk Sumatera Utara, Bapak Presiden. Sumatera Utara yang masih terisolir tinggal 2 kabupaten dari 18 kota yang terdampak, 7 desa terisolir. Ini Humbang Hasundutan 1 kecamatan dan Tapanuli Utara ada 7 kecamatan. Kemudian Tapanuli Utara yang dua kabupaten kota yang masih tadi katakan terisolir, ini ada 2 kecamatan yang Tapanuli Utara, Humbang Hasundutan ada 6 kecamatan. Ini semuanya juga sudah didistribusikan logistik lewat udara. Untuk jalan yang masih belum tembus Tapanuli Utara, ini adalah satu jalur Bapak Presiden dari Tapanuli Utara ke Tapanuli Tengah lewat Sibolga. Itu masih ada daerah Adian Koting. Ini sedang dikerjakan terus Bapak Presiden, baik oleh Kemenpu maupun Satgas TNI. Per hari ini mungkin Satgas sudah bisa masuk 40 km lebih, karena begitu saya tinggal ke Aceh kemarin sudah 38 km. Mudah-mudahan dalam waktu yang tidak terlalu lama, 1 minggu dari sekarang ini sudah bisa tembus. Sehingga kalau ini bisa tembus, Tapanuli Tengah yang Bapak Presiden datang dengan Sibolga ini sudah pulih hampir 100% Bapak Presiden. Meskipun Tapanuli Tengah dengan Sibolga ini sekarang logistik, air, listrik tidak masalah karena bisa disuplai lewat laut. Kemudian untuk jalan Tapanuli Selatan ke Mandailing Natal ini belum bisa dilewati roda 4, tetapi roda 2 sudah bisa melewati. Kalau Mandailing Natal dari Sumatera Barat bisa tembus nggak? Secara umum bisa Bapak? Dari selatan? Bisa dari selatan. Sudah bisa tembus Bapak. Kemudian logistik di Bandara Silangit, Sumatera Utara juga banyak Bapak Presiden, yang sudah terdistribusi 193 ton, buffer stoknya juga masih ada 165 ton, baik pangan minum, sandang, sarana kebersihan, logistik, dan alat komunikasi. Kemudian jalur komunikasi di Sumatera Utara ini sudah pulih 100% loh. Kemudian untuk listrik ini terakhir per sore ini 99,9% dari Bapak Direktur Utama PLN, karena ada 2 desa, yaitu Desa Tuka dan Desa Sorkang ini masih padam karena 2 desa itu masih terkena banjir. Oh, Desa Tuka barusan katanya sudah menyala Bapak Presiden, jadi tinggal 1 saja Desa Sorkang. Kemudian untuk PDAM di Sumatera Utara, ini datanya Bapak Presiden, Mandailing Natal 100%, Tapanuli Selatan 90%, yang masih agak berat Tapanuli Tengah. Tadi itu Bapak Presiden yang kami laporkan karena masih ada daerah yang terisolir, nunggu tembus dulu jalan daratnya sehingga nanti listrik juga arus pendek bisa dipasang di situ. Kemudian kami laporkan untuk alutsista di Sumatera Utara juga cukup, baik darat, laut, dan udara. Dan mungkin nanti setelah beberapa hari ke depan, setelah Tapanuli Utara dan Tapanuli Tengah nanti sudah lebih baik, sebagian kami geser juga ke Aceh Bapak Presiden. Kemudian untuk data sementara untuk wilayah Sumatera Utara, datanya seperti itu Bapak Presiden. Kami sudah berkoordinasi dengan Kementerian PU untuk mengembalikan kondisi semula. Ini rehabilitasi rekonstruksi membutuhkan anggaran sekitar 12,88 triliun. Tentu saja data ini masih terus kami perbaiki secara terus-menerus. Kemudian Sumatera Barat Bapak Presiden, kami laporkan kondisinya sudah lebih baik. Tinggal dua kabupaten yang ini masih penanganan khusus, yaitu Agam. Ini ada beberapa kecamatan, ada 5 nagari yang masih terisolasi, dan pesisir selatan ada 1 kecamatan dan 3 nagari yang terisolasi. Kemudian juga untuk daerah terdampak, ini 2 kabupaten, pesisir selatan dan Agam, ada beberapa nagari. Ini pun kami sudah drop logistik secara terus-menerus. Di pesisir selatan yang
masih lewat udara, tetapi yang di Agam di samping lewat udara juga bisa lewat darat dan bisa lewat laut, lewat air gitu. Kemudian kami laporkan untuk jalur transportasi di Sumatera Barat, untuk jalan nasional tinggal satu yang menghubungkan Padang Bukit Tinggi lewat Lembah Anai, Bapak Presiden. Tapi tidak terputus sama sekali karena untuk menuju Padang ke Bukit Tinggi itu bisa ada jalan-jalan alternatif. Kemudian untuk jalur provinsi ini yang masih dikerjakan adalah jalur provinsi dari Cincin Padang Pariaman ke Malalak Agam. Ini 3 minggu lagi selesai. Kemudian dari Padang luar Bukit Tinggi menuju Maninjau, ini pun masih dikerjakan. Informasi dari Kemenpu 1 minggu lagi selesai. Logistik sama Pak Presiden, lengkap di Bandara Internasional Minangkabau. Per hari ini sudah tersalur 98,8 ton dan kami masih punya sisa 24,12 ton. Untuk komunikasi di Sumatera Barat sudah pulih 100%. Kemudian listrik ini juga sudah pulih 100%. Untuk air secara perlahan masih ada 21 kecamatan dan 7 kabupaten kota yang masih dipulihkan. Kemudian untuk alutsista membantu dropping logistik untuk di Sumatera Barat juga cukup dan memadai. Kami laporkan untuk Sumatera Barat hasil penghitungan sementara dari Kemenpu untuk memulihkan ke sebelum terjadi bencana atau menjadi lebih baik, ini membutuhkan anggaran 13,52 triliun. Kemudian kami punya klaster logistik nasional di Lanut Halim Perdana Kusuma, Bapak Presiden. Ini juga barang-barang cukup banyak terus berdatangan. Sekarang di Halim Perdana Kusuma kami memiliki stok 629.765 kg barang-barang. Ini kami salurkan ke Sumatera, baik ke Aceh, ke Sumbar maupun ke Sumut. Dan kami gunakan berbagai alat transportasi, baik udara, milik TNI AU, kemudian kapal laut. Kami laporkan juga dari TNI AL juga mendukung 14 kapal laut, Bapak Presiden. Kemudian juga kalau memang barangnya banyak, kami juga menggerakkan charter dari swasta. Selanjutnya kami laporkan juga dari kementerian lembaga lain juga turun semuanya membantu. Salah satu contoh saja ini Bapak Presiden dari Kemensos juga melaksanakan pendirian dan penanganan dapur lapangan. Ini setiap titik sudah bekerja sama dengan kami. Kemudian ini kebutuhan mendesak Bapak Presiden di masing-masing wilayah, karena di daerah-daerah terisolir ini membutuhkan barang-barang yang seperti ini. Kami contohkan ada 18 barang. Yang pertama jembatan beli Bapak Presiden, kemudian genset, ada tenda keluarga. Memang seminggu ini Bapak Presiden kami fokus untuk mengirim logistik permakanan. Nah, tentu saja untuk jumlah tenda, baik tenda pengungsi maupun tenda keluarga masih kurang. Sehingga kalau ada sebagian pengungsi yang masih mengungsi seadanya, ini yang kami terus perbaiki supaya mereka bisa tinggal di tenda-tenda yang lebih layak. Kemudian mobil tangki air, rata-rata air bersih juga terganggu ini Pak Presiden di masing-masing kecamatan, masing-masing desa. Kami juga mohon pengadaan mobil tangki. Kemudian juga masih ada beberapa daerah yang terisolir yang jalur transportasinya menggunakan air. Ini juga ada perahu, baik perahu rubberboat maupun perahu polietilin. Ini motor roda 3 diperlukan untuk mengangkut sampah Pak Presiden. Karena sampah taburan dan alat-alat transportasi di kabupaten kota yang terisolir itu lumpuh Pak Presiden. Seperti contoh di Aceh Tamiang kami masuk, tidak ada satu kendaraan pun yang bisa jalan, sehingga harus dibantu dari luar Pak Presiden. Kemudian toilet portable, sepeda motor trail ini juga sangat berguna bagi mobilitas pasukan. Internet Starlink Pak Presiden ini sangat membantu. Kemudian ada pompa untuk membersihkan rumah-rumah, kantor, lingkungan yang terendam lumpur atau kotor. Kemudian mobil dapur umum, mobil angkut sewa, ini kami juga bekerja sama dengan TNI Pak Presiden. Jadi transportasi ke kecamatan, ke desa, Pak Bupatinya nggak punya sarana angkut Pak Presiden.
seperti di Aceh Tamiang nggak punya sarana angkut, sehingga harus kita sewakan. Nah, kemarin kita minta bantuan Kodam 1 Bukit Barisan 5, kemudian kami sewakan 5, kami BP-kan ke Pak Bupati, paling nggak 1 bulan begitu. Kalau Pak Bupatinya punya 10 kendaraan. Apa itu? Truk, Bapak. Truk. Untuk mengangkut personil, mengangkut barang-barang, begitu Bapak. Kemudian juga ada pakaian anak-anak, pakaian dewasa, obat-obatan, dan pasukan BPTNI Bapak Presiden. Jadi untuk menembus titik-titik desa, kemudian kecamatan, itu perlu bantuan pasukan TNI Polri Bapak Presiden. Sesuai kebutuhan. Nah, kalau seperti Aceh Tamiang kami paling sedikit 300 orang kemarin. Itu juga digunakan untuk membantu membersihkan rumah sakit yang kondisinya parah, sehingga kalau dibersihkan oleh pasukan TNI Polri dan relawan itu dalam beberapa hari bisa bersih dan bisa beroperasi lagi. Kemudian kami laporkan ini secara nasional Bapak Presiden dari Kementerian PU dengan penjumlahan dari 3 provinsi, estimasi yang diperlukan dana adalah sekian Bapak Presiden, 51,82 triliun. Kemudian rencana aksi tindak lanjut kami sarankan atau kami lakukan ada 7 poin Bapak Presiden. Yang pertama yang akan kami lakukan setelah ini adalah meningkatkan pelayanan korban, pengungsi dan masyarakat umum. Kemudian mendistribusikan hak-hak santunan ahli waris bagi korban yang meninggal dan hilang Bapak Presiden. Kemudian memang ini stok mencukupi logistik yang permakanan baik nasional maupun provinsi. Ini segera kami akan dorong sampai tingkat yang terbawah, sampai dengan tingkat desa, gampong dan nagari. Kemudian kami juga untuk daerah-daerah yang relatif sudah pulih, seperti di Sumatera Barat, sebagian di Sumatera Utara, ini kami akan masuk tahap rehabilitasi rekonstruksi Bapak. Jadi tidak sama-sama nih Bapak Presiden. Jadi daerah yang sudah lebih baik dia bisa duluan. Jadi masyarakat yang sekarang tinggal di pengungsian, kita alihkan ke hunian sementara. Hunian sementaranya akan dibangun oleh, kalau kami boleh, itu oleh Satgas TNI Polri Bapak Presiden. Kemudian yang untuk pembangunan Huntara itu TNI Polri. Kemudian untuk Huntap, hunian tetap Bapak Presiden, setelah Huntara jadi, kemudian dibangun hunian tetap. Kami mohon yang relokasi, yang harus pindah, itu kami mohon dari Kementerian PKP yang membangun Bapak Presiden. Kemudian yang tanahnya tidak harus pindah karena mungkin banjirnya dampaknya tidak terlalu besar bagi keluarga itu sehingga tidak harus pindah, tapi rumahnya rusak, itu kami perbaiki oleh Satgas BNPB. Ini salah satu contoh Bapak Presiden. Ini contoh hunian sementara Bapak Presiden. Ini hunian sementara apabila tanahnya cukup dari pemerintah daerah. Ini satu keluarga. Itu apa? Satu keluarga per Preset. Luasnya berapa tuh? Luasnya tipe 36 Pak Presiden, 8 kali 5 Pak Presiden. 3. Jadi daripada mereka tinggal di tenda, ini lebih representatif mereka tinggal di hunian sementara Pak Presiden. Ini bisa bertahan. Satu hunian harganya berapa? Harganya sekitar 30 juta Pak Presiden. Satu hunian sementara. Ada WC kamar mandi. Ada WC kamar mandi, siap. Di dalam satu, tapi karena Huntara ini 30 juta ya? 30 juta Pak Presiden. Itu bahannya apa itu? Prefabnya? 36 ya? Ya, tipe 36 Pak Presiden. Saya kira termasuk murah itu. Ya, 36. Siap. Tapi ini hunian sementara Pak Presiden. Harga Jadi 30 juta. Jadi seperti hanya dia tinggal kepala keluarga tuh hanya tinggal maksimal setahun Pak Presiden. Maksimal di situ setahun. Setelah itu baru dipindahkan ke hunian tetap yang lebih layak. Ini adalah kalau misalnya. Tapi kalau prefabnya bagus itu bisa lebih dari 1 tahun tuh. Siap. Iya kan? Siap, betul. Hanya konsep kita mungkin mohon izin menyarankan hunian sementara tidak lebih dari 1 tahun, kecuali beberapa kejadian karena memang pembagian tugasnya kepala daerah harus menyiapkan lahan, pemerintah pusat yang membangun Pak Presiden. Nah lahannya ini kadang-kadang yang agak bermasalah lama sehingga terpaksa lebih dari 1 tahun. Karena itu kita bangun yang lebih layak dan bisa lebih dari 1 tahun. Ini kalau tanahnya cukup Pak Presiden, kalau tanahnya tidak cukup kami bangun seperti ini Pak Presiden. Jadi bentuk barak, tetapi ini lebih
nyaman daripada ditinggal di tenda, Pak Presiden. Ya. Ini Kemudian berapa lama bisa bikin hunian sementara seperti ini? seperti di di Lewotobi, Pak Presiden, Satgas Kodam 9 Udayana itu memindahkan 8.000 KK di Gunung Lewotobi. Sekarang sudah masuk ke Huntara semua. Tidak sampai 6 bulan, 1 tahun, Pak Presiden bisa. Karena Membangunnya berapa lama membangunnya? membangunnya 6 bulan, Pak Presiden. 6 bulan jadi, Pak Presiden. Memindahkan 8.000 KK. Kalau bisa lebih cepat ya. Lebih cepat, Pak Presiden. Kalau bisa Siap. lebih cepat dari 6 bulan ya. Siap. Karena itu kami mohon dari Satgas TNI Polri, Pak. Iya. Saudara, Anda kembali di Sapa Indonesia Malam. Tadi sebelumnya Anda menyaksikan informasi dari Breaking News Kompas TV soal laporan Kepala BNPB, Jen Suharyanto, yang mengatakan saat ini sedang dibangun hunian sementara atau Huntara oleh BNPB dan tim lainnya dari Kementerian PU dan juga Kementerian Perumahan Rakyat, yang mana harga satu huniannya 30 juta rupiah untuk jangka waktu hunian sementara 1 tahun. Kita akan lanjutkan keterangan dari Kepala BNPB dalam laporannya kepada Presiden Prabowo Subianto yang dilangsungkan di Aceh berikut ini. Rehabilitasi berapa tadi? 51,8. Ini hitungan saya. Ya, hampir mirip ya. Hah? Hah? Mirip. Ya, sebelum kau ajukan aku udah hitung. Mirip, tapi saya nggak kasih tahu berapa hitungan saya. Nanti kamu keenaan. Ya, pokoknya kemampuan kita ada. Tentunya kita laksanakan dengan teliti dan manajemen yang terbaik. Baik, laporan lagi silakan. Ada menteri-menteri yang melaporkan apa? PU sekarang? Oh ya. Kami laporkan dalam rangka antisipasi pasca bencana ini yang mungkin yang sangat diperlukan bagi pengungsi adalah penyakit yang akan ditimbulkan setelah terjadinya bencana. Ada 3 macam penyakit yang perlu menjadi perhatian utama, adalah yang diare, infeksi saluran pernapasan, dan juga penyakit kulit. Oleh karena itu, kami sudah mempersiapkan di luar dari alut yang disediakan untuk kebutuhan tanggap darurat. Kami menyiapkan 3 helikopter independen yang terdiri dari 1 perkuatan yang kami terima, kemudian 2 helikopter yang kami sewa. Ini diperuntukkan menjadi tim kesehatan mobil di tiap-tiap provinsi yang independen. Jadi dia tidak dibebani distribusi logistik, tapi dia khusus untuk keliling ke tempat pengungsi, melakukan pemeriksaan untuk 3 hal yang saya sebutkan tadi, baik itu di Sumatera Utara, Aceh, dan juga di Sumatera Barat. Jadi kami menyiapkan ini termasuk awaknya. Oleh karena itu kami mengharapkan bantuan dari Menteri Kesehatan. Kalau bisa ada dokter, ini sangat membantu supaya dia yang turun ke tempat-tempat pengungsi untuk pemeriksaan kesehatan sekaligus pengobatan. Kami dari Baharwat, Bapak Presiden menyiapkan obat-obatan dari 3 kemungkinan penyakit ini. Mohon izin Bapak Presiden. Terima kasih. Terima kasih. Saya kira kita ke Menteri PU lagi, ada tambahan terhadap BNPB. Yang masalah jalan di Aceh ini memang paling berat adalah menembus batas bila juga meneriak batas janji waktu Bapak jadi ke Tapin Mani itu kita Tapin Mani itu kita targetkan selesai tanggal 10 Pak Desember. Kemudian setelah itu
ada tiga jembatan yang ada di depannya, itu langsung semua beli yang dibantu oleh Zipur, Pak. Itu langsung masuk, Pak. Ada tiga jembatan di depannya, Pak. Jembatan Alukulus 20 meter, jembatan Enang-Enang 30 meter, dan jembatan Munirangka 30 meter. Kita targetkan paling lambat akhir Desember, paling lambat tuh Pak, kita sudah tembus ke Gunung Ria, Pak. Paling lambat itu Pak. Pak, izin Pak. Oke, kalau tadi saya catat kebutuhan yang Anda sampaikan ya, Kepala BNPB, 35 beli ya, total ya di 3 tempat, 35 beli. Pak Sobat, kita kasat ada, Panglima TNI kita punya beli. Berapa kita punya beli? Yang sekarang kita bisa kerahkan ada 17 Pak. Sekarang sudah ada 11 yang kita kerjakan. Di jalan kita ada 3, kita akan segera mengirim lagi 3. Nanti kita kirim bertahap karena tergantung space kapal pengiriman. Jadi Anda masih bisa kerahkan berapa beli? Masih bisa 6, nanti kita cari lagi dan bisa 5 lagi Pak. Nanti ada dari Kemhan juga, Ya. 5 yang baru. Mungkin 5 atau 10. Itu masalah kita 27. Ya. Jadi dari Anda mengatakan kebutuhan 35, kita sudah bisa 27, berarti kurang 8 ya. Segera dicari ya, 8 beli. Oke. Good. Kemudian genset. Genset ini saya kira kebutuhannya ini saya lihat berapa ini, hampir lebih dari 700 ya, sekitar 750 ya. Genset ya. Nanti bisa ya kita adakan. Oke. Iya. Iya. Kebutuhan genset ya. Oke, baik. Karena pegangannya kita dorong Oke. sudah full gabung. Ya. Jadi mungkin bisa lebih kecil. Oke. Yang kita perhatikan ya, desa-desa yang masih terisolasi ya. Ini yang harus kita pikirkan. Baik, Menteri Kesehatan ada tambahan? Jadi memang di Aceh itu ada 309 puskesmas, penyakit-penyakit yang Pak Menhan sampaikan itu yang paling sering. Ya. Kita kekurangan dokter karena dokter di sana jadi korban juga. Ya. Jadi saya akan minta tolong juga Pak Menhan kalau boleh. Saya butuh sekitar 300 dokter 3 bulan ke depan untuk misi saja. Misi sampai mereka jadi. Nah saya akan kasih sebagian, tapi kalau boleh TNI Polri kan lebih gampang mobilisasinya Pak. Kalau boleh saya pinjam dulu 3 bulan, nanti uangnya kita carikan dari saya supaya bisa di-drop ke puskesmas daerah terpencil tadi melayani masyarakat dan pengungsian. Sekarang saya tanya, kalau koas boleh nggak diterjunkan? Sudah boleh? Yang internship Pak, internship Harus ada dokter pendamping. tapi emang harus ada dokter pendamping saya. Saya sebenarnya lebih kalau diizinkan pinjam tadi 300 kita deploy Pak. Saya dengan Pak Men 300 dokter kita deploy 3 bulan lagi. Puskesmas Karena kita di Papua juga. Tapi kalau koas internship lebih tinggi dari kuas. ya, internship sudah bisa ya. Dia praktis kan sudah. Sekarang coba dicek ya Pak Yusuf, intern kita berapa yang sudah bisa? Berapa? Di 3 provinsi aja. 74. Sudah deploy. 300. Jadi Sudah. perguruan tinggi. Bisa juga kan? Mungkin dari Kalau ada kuasnya. Iya tuh koasnya. Saya kira bisa itu, perguruan tinggi bisa dikerahkan juga itu. Kalau Monas masih agak Enggak, internship ya. Baik, siapa lagi yang ya, silakan Menteri Perumahan. PKP ya. Dan saudara, kami akhiri Sapa Indonesia Malam. Informasi lainnya, informasi terkini terkait penanganan bencana Sumatera akan disajikan dalam program-program Kompas TV lainnya. Terima kasih telah menyaksikan Sapa Indonesia Malam hari ini. Pastikan secangkir kopi gula aren menemani waktu istirahat Anda. Saya Radi Saputro, sampai jumpa.
Saudara, Anda menyaksikan Breaking News Kompas TV bersama dengan saya Arizona Gali. Saudara, pada malam hari ini Presiden Prabowo Subianto melakukan rapat terbatas untuk membahas pemulihan bencana Sumatera, yakni yang terjadi di 3 provinsi, Aceh, Sumatera Utara, dan juga Sumatera Barat. Penanganan yang dilakukan pertama kali, Saudara, adalah terkait dengan penyaluran bantuan, di mana Presiden ingin memastikan bahwa bantuan ini dapat disalurkan baik di lokasi yang terisolasi atau terisolir, dan juga terkait dengan jalur komunikasi dan juga listrik warga. Kita ikuti bersama saudara rapat terbatas yang sedang berlangsung pada malam hari ini. Unit KRI, ada 2 unit KRI rumah sakit. Kemudian total logistik yang sudah di-drop ke daerah bencana sejumlah 1.532,81 ton, yaitu melalui angkutan udara lewat heli, kemudian airdrop dan air landed, menggunakan Hercules, CN dan Kasa, dan melalui KRI. Kemudian alat perlengkapan yang sudah didorong ke wilayah bencana sejumlah 1.980 unit, terdiri dari jembatan beli, kemudian kendaraan maung, amfibius ponton, alat berat, kren, kemudian ekskavator, bulldozer, dan 41 truk, kemudian LCR, tenda, radio HT, dapur lapangan, pelbet, 400 payung udara yang digunakan untuk mendorong logistik lewat udara, kemudian 100 unit genset dan 100 unit Starlink. Terima kasih. Saya mau tanya, di kampung-kampung yang terisolasi kita airdrop, dan pada saat airdrop kita punya personel TNI di bawah. Ada di bawah personil itu. Untuk mengendalikannya. Oke. Jadi koordinatnya dari satuan bawah dikirim ke dan Satgas Udara. Selama ini tepat ya, tepat. Saya minta itu payung-payung barangnya dikumpulin ya. Jangan hilang. Sebenarnya itu yang udah dicek, Pak. Udah reject. Bisa digunakan masyarakat juga kawinan. Untuk kawinan. Ya sudah. Asalnya sampai ada prajurit aja kan. Iya. Baik, jadi semua desa terisolasi sudah bisa masuk TNI Polri ya? Bisa masuk ya? Oke, baik. Nggak, yang penting mereka bisa kendalikan. Baik. Baik, Kapolri mau laporkan? Terima kasih Bapak Presiden. Mohon izin menambahkan saja untuk kegiatan penanganan bencana, kami melibatkan 12.397 personel. Kemudian ada kekasan yang memang harus kami selalu siapkan, yaitu terkait dengan masalah DVI dan identifikasi serta trauma healing, Pak, karena memang biasanya ada jenazah-jenazah yang perlu diidentifikasi, sehingga kemudian kita turunkan DVI. Untuk penggunaan kekuatan untuk pencarian, kami ada kurang lebih kapal untuk di Aceh ini 1, Sumbar 1, kemudian Sumut ada 2, kemudian K9 Aceh ada 15 personel plus 3 ekor K9, Sumut 14 personel plus 4 ekor, dan Sumber 10 plus 10 ekor. Kemudian untuk pesawat di Aceh ini heli ada 3 Pak, di Sumut ada 2, nanti kalau selesai akan kami geser, dan 4 heli, 2 pesawat dan 4 heli, kemudian Sumbar 1 heli. Kemudian untuk bantuan kemanusiaan, selain yang tadi disampaikan oleh BNPB, kami juga mempersiapkan posko tambahan. Saat ini ada 213 ton beras yang saat ini sudah ada di posko dan terdistribusi. Mie dan kebutuhan dasar selanjutnya nanti akan kami laporkan khusus. Namun ini untuk membackup apabila kegiatan-kegiatan BNPB masih kurang, masih ada stok di kami yang kami persiapkan. Kemudian Pak Menkes mohon izin terkait dengan kaitannya penanganan jenazah.
khususnya yang belum teridentifikasi, karena mohon izin dari 903 yang saat ini kami tangani masih ada 221 yang belum teridentifikasi. Ini kadang-kadang memerlukan tambahan terkait dengan tempat untuk menyimpan mayat. Kalau bisa ditambahkan seperti, mohon izin Pak, kami sementara ini kami menambahkan kemarin di Sumbar seperti cold storage gitu Pak, sehingga kemudian sampai dengan teridentifikasi kondisi jenazah masih tetap terjaga, karena itu memang juga menjadi salah satu yang dibutuhkan oleh masyarakat pada saat mungkin di rumah sakit yang ada bisa ditambahkan. Mohon izin sementara itu yang kami tambahkan. Terima kasih Bapak. Terima kasih Kapolri. Ada laporan lain dari para kepala staf mungkin? Izin Pak, terima kasih Pak atas kesempatan yang diberikan. Yang terhormat Presiden beserta peserta rapat yang saya hormati. Kami dari Angkatan Darat dikoordinir oleh Panglima TNI untuk terus mendukung apa tadi kekurangan yang disampaikan oleh BNPB, ada yang 18 poin Pak. Tentang personil saya kira tidak ada masalah Pak, ini karena kita sudah dari TNI saja sudah lebih dari 30.000. Yang selanjutnya mengenai jembatan tadi 318, kami sudah koordinasi dengan PU menggunakan jembatan Aramco yang menggunakan ring seperti baja Pak, jadi itu lebih cepat. Kami akan segera kirim dari Jakarta nanti untuk kita coba di tiap tempat 20 titik jembatan nanti Pak di sini. Jembatan apa itu? Jembatan Aramco Pak. Aramco. Siap. Jadi kayak plat Aramco baja. itu kayak perusahaan minyak ya. Di Saudi punya. Ya. Ada hubungan apa itu? Belum tahu Pak. Dia punya hubungan apa sama Saudi ini? Ya. Pak, ikut Bapak. Iya. Gimana? Aramco ya? Oh. Aramco Pak. Siap. Terima kasih atas. Bisa berapa meter lebarnya? Jembatan besar juga bisa Pak, ring sampai diameter 5 meter sudah ada Pak. Tapi kelihatannya ini kebanyakan kecil-kecil Pak. Okay. Kalau sudah besar pasti mintanya beli Pak. Oke. Jadi kalau diameter 3 kita susun itu bisa cukup panjang jadi Pak. Kami nanti akan memastikan keamanannya dengan Kementerian PU Pak. Selanjutnya kegiatan-kegiatan lain tadi sudah disampaikan bahwa untuk dokter, Guntara, hunian tetap kami akan terus menyiapkan anggota kita untuk mendukung semua kesulitan-kesulitan tentang personil. Demikian Pak dari kami Angkatan Darat. Terakhir Pak, terima kasih atas kehormatan bagi saya untuk bertugas sebagai Darsatgas Jembatan Pak. Ini di tempat ini akan kami buktikan dan juga nanti di seluruh Indonesia kami akan segera kerjakan. Sekali lagi terima kasih, kebanggaan dan kehormatan buat saya Pak. Nanti ada wing jembatan. Kalau apa itu kehormatannya, jembatan ini sumber kehidupan rakyat. Ya. Ya kayak saya loh. Mohon izin Bapak Presiden izin menambahkan apa yang dijelaskan dari Bapak Panglima. 2 kapal rumah sakit yang sudah ada sekarang standby-nya di Cibolga 1, KRI Rajiman, kemudian dari Dr. Suharto di Loksmawe. Untuk trauma healing nanti akan kami kirimkan melalui pesawat. Biasanya 1 kapal rumah sakit membawa 1 tim trauma healing. Kemudian dalam perjalanan 1 kapal tanker sedang berjalan menuju Loksmawe, nanti bisa mendukung bahan bakar untuk genset Bapak. Mungkin itu aja tambahannya. Siap, terima kasih. Siap, terima kasih Bapak atas waktu yang diberikan. Izin kami menambahkan yang disampaikan Bapak Panglima terkait dengan airdrop Bapak. Jadi airdrop ini dilaksanakan, jadi ada dropping menggunakan helikopter yang dia landing kemudian memberikan bantuan. Ada juga yang di airdrop menggunakan pesawat fixed wing. Kami siapkan 3 pesawat Hercules CN-295 dengan Kasa 212. Untuk Kasa 212 dengan CN-295 menggunakan helibox. Jadi helibox itu diisi sekitar 5 kilo
barang-barang yang akan di-drop, kemudian didorong sesuai dengan lokasinya, dan dia akan jatuh karena dia berputar, jadi jatuhnya tidak terlalu keras. Kemudian untuk yang daerah yang besar, kita menggunakan airdrop, menggunakan pesawat Hercules, Bapak. Satu bandel itu 150 sampai 165 kilogram menggunakan parasut personal yang sudah expire. Yang sudah dilaksanakan 700 helibox kita dropping, masih ada 5.000 helibox kotaknya sudah kita cetak baru lagi, sekarang ada di Medan, di Lanut Suwondo. Kemudian untuk bandel yang low carry low altitude, kita sudah ngedrop 122 bandel, dan setiap hari, ini yang terakhir, 2 hari terakhir di Blangkejeran di Gayo Luwes, Bapak, itu sebetulnya ada landasan tapi hanya bisa didarati pesawat kasa. Kenapa kita drop menggunakan bandel-bandel itu? Karena satu bandel sekali drop bisa 5,7 ton. Kalau menggunakan kasa hanya 1,5 ton, jadi bisa landing kasa, bisa diturunkan di situ, tetapi hanya 1,5 ton. Lebih efektif kalau kita drop pakai Hercules, sekali drop 36 bandel kali 165 kilo bisa 5,7 ton, Bapak. Itu penambahan yang izin kami tambahkan, Bapak. Terima kasih. Baik, terima kasih. Di PLN ada tambahan? Mohon izin, Bapak. Tadi sudah disampaikan oleh Pak Menteri SDM. Mohon izin, tadi sudah disampaikan oleh Menteri SDM. Kami hanya ngecek di lapangan, Bapak, bahwa ada 4 kota yang tadinya masih gelap, Bapak. Malam ini sesuai perintah Bapak dengan Pak Menteri SDM diperintahkan untuk menyala, Pak. Tadi kami cek untuk Aceh Tamiang sudah aman dan sudah final check akan menyala 20.30. 15 menit lagi, Pak. Kemudian untuk Aceh Tengah, Pak, kami baru saja cek pasukan kami di lapangan sudah aman dan final check 20.30 juga, Pak. Kemudian untuk Bener Meriah ini juga sudah kami cek aman dan sudah final check untuk menyala di 24.5, Pak. Terus untuk Gayo Luwes memang sudah menyala tadi pagi. Alhamdulillah. Tentu saja tadi juga sudah disampaikan untuk sistem kelistrikan Aceh meningkat jadi 93%. Tapi sekali lagi mohon izin Bapak, ini sistemnya butuh sinkronisasi selama 24 jam, Pak, untuk agar stabil sehingga besok malam untuk pemadaman bergilir sudah bisa selesai, Bapak, besok malam. Jadi 93% secara jumlah kapasitas sudah terpenuhi, tetapi untuk sistem yang stabil butuh proses sinkronisasi 24 jam. Demikian Bapak laporan dari kami. Mungkin hanya sedikit apresiasi Bapak ini. Kami tidak mungkin bekerja sendirian, Bapak. Ini kami terharu. Material tower emergency kami itu dibantu menggunakan Hercules TNI Angkatan Udara, Pak. Kemudian kami juga mendapatkan bantuan helikopter untuk mengangkut material kami ke lokasi tower-tower kami, Pak. Kemudian juga material kami itu diangkut menggunakan pasukan TNI Angkatan Darat, Bapak. Jadi kami menembus medan berat juga didampingi oleh pasukan TNI. Kemudian kami mengakui juga untuk genset-genset itu ada yang dari heli TNI Angkatan Udara, dari kapal-kapal dari Polri, Bapak, pengamanan dari Polri, Angkatan Darat, dan juga Angkatan Laut untuk kapal-kapal. Jadi kami sendiri tidak menyangka bahwa hari ini bisa perkembangannya sangat cepat dan bisa hampir 100%. Karena kalau melihat 10 hari yang lalu rasa-rasanya berat, Pak, menembus alam, tetapi ternyata konsep pertahanan keamanan rakyat semesta ini ternyata berjalan dengan baik. Demikian Bapak, terima kasih Bapak. Terima kasih. Di Pertamina ada yang perlu dilaporkan? Yang kami hormati Bapak Presiden beserta Bapak-Bapak sekalian, untuk percepatan distribusi BBM dan juga LPG, Pak, kami selalu dalam koordinasi dan tentunya support yang begitu besar dari Menteri SDM yang selalu memberi dorongan percepatan di lapangan. Kami sudah
daerah-daerah terutama SPBU yang terdampak sudah selesai sebagian besar kita perbaiki. SPBU kita maksimalkan beroperasi 24 jam Pak, supaya mengurai antrian yang beberapa waktu lalu cukup panjang, dan tentunya petugas di SPBU kita tambah. Namun pada 3-4 hari yang lalu memang support begitu besar kita dapat dari TNI dan Polri Pak. Jadi sebagian dari TNI dan Polri juga ikut membantu mengisikan BBM bagi rakyat, dan tentunya yang menjadi fokus saat ini adalah daerah-daerah yang masih terisolir. Contohnya untuk di Aceh Tengah dan Bener Meriah beberapa waktu lalu kami juga sudah memulai dengan menyewa pesawat perintis untuk mengirim solar yang khusus digunakan untuk alat berat Pak. Dan atas bantuan TNI kami juga sudah mengirim menggunakan Hercules yang akhirnya bisa volumenya lebih besar. Kami juga sudah koordinasi untuk mengirimkan ke beberapa daerah yang masih terdampak, dan yang akan kami lakukan dalam waktu dekat adalah menggunakan sling load khusus untuk LPG Pak Presiden. Kami sudah diskusi, kami tentunya memperhatikan aspek safety. Di ketinggian berapa tabung-tabung LPG dengan tekanan kurang lebih 18,6 kg per meter square itu bisa tetap aman. Kalau dalam perhitungan kami tadi kurang lebih sekitar 2 kilo Pak Kasau, 2 kilo itu masih aman, dan kami yakin jangkauan helikopter juga mungkin ketinggian tidak sampai itu, apalagi menggunakan sling load. Jadi kami akan usahakan supaya bisa tempat-tempat yang masih terisolir dapat langsung menerima LPG. Terima kasih. Kalau sling load berapa muatnya? Berapa ton? Terima kasih. Izin menambahkan Bapak Presiden. Tadi sudah disinggung oleh Kepala BNPB terkait dengan dapur. Jadi dukungan kami adalah logistik yang berada di gudang-gudang provinsi, di Dinsos provinsi maupun kabupaten kota. Setelah itu kami membuat dapur, dan dapur yang bisa kami jangkau sampai hari ini adalah 39 titik yang memproduksi 400.000 porsi setiap harinya di 3 provinsi. Kemudian yang kedua yang ingin kami laporkan tadi juga sudah disinggung, santunan. Jadi kami juga nanti akan memberikan santunan bagi yang wafat dan dukungan bagi yang luka berat. Yang wafat itu indeksnya 15 juta, kemudian yang luka berat itu 5 juta. Kemudian yang terakhir Pak Presiden, tindak lanjut setelah mereka mendapatkan huntara, bagaimana bisa hidup kembali normal, dan tentu perlu dukungan-dukungan pemberdayaan. Untuk itu kami akan bekerja dengan pemerintah daerah, baik provinsi maupun kabupaten kota, untuk memberikan melakukan asesmen. Nah, hasilnya nanti akan ditindaklanjuti dengan memberikan dukungan-dukungan untuk pemberdayaan sesuai dengan kebutuhan setiap keluarga. Nanti berapa kira-kira kebutuhannya akan kami laporkan, tapi untuk sementara kami juga telah memiliki sebagian dana untuk mendukung itu. Saya kira itu tambahan kami. Terima kasih. Terima kasih. Menteri PU. Sedikit menambahkan Pak, per hari ini tanggal 7 Desember alat berat yang sudah kita turunkan ada 298 unit Pak. Jadi dari ekskavator, loaders, dan Seko yang am juga kita turunkan untuk memperbaiki sungai-sungai. Demikian juga dengan ada beberapa tambahan kita dulu dump truck untuk support, salah satunya penyediaan air bersih untuk kabupaten yang jalan sudah terbuka seperti Tamyang. Tadi pagi kita masukkan air bersih Pak untuk support RSUD, ada 121 unit yang sudah kita dideploy di sini Pak, besar juga bahan-bahan untuk perbaikan sungai dan seterusnya Pak, termasuk beberapa jembatan beli. Saya itu sekitar yang sudah kita turunkan sekitar 2,8 kilo Pak, jembatan beli yang kita sudah turunkan untuk seluruh 3 provinsi ini Pak. Jadi kalau tadi pagi juga Pak Menteri Kesehatan mengatakan Langsan Aceh Timur butuh tambahan energi. Kami reroute dari Medan dan dari Riau Pak. Jadi harapan kami memang target-target
pembukaan konektivitas kerja awal bisa kita kerjakan dengan bantuan terutama dari TNI Pak, karena hanya bisa menyiapkan alat tapi tenaga kami tahu Pak, karena kondisi alamnya memang sangat luar biasa Pak. Demikian Pak, terima kasih Pak atas support dan arahannya Pak. Mohon arahan Bapak. Terima kasih Menteri Dalam Negeri. Siap, mohon izin dua saja Pak. Yang pertama kami laporkan bahwa keadaan keuangan daripada daerah Pak, baik provinsi 3 provinsi, kabupaten kota ada 52 kabupaten kota ini anggaran mereka yang diandalkan untuk dalam keadaan krisis namanya belanja tidak terduga Pak, BTT. Tapi karena sudah akhir tahun ini sangat tipis, ada yang cuma 75 juta, ada yang 300 juta. Padahal mereka memang betul Pak dibantu oleh pemerintah pusat, pangan yang besar-besar betul, BBM, kemudian beras dan lain-lain. Tapi ada hal yang kecil yang kami temukan waktu datang ke lapangan, misalnya pampers untuk bayi, kemudian untuk perempuan Pak dan lain-lain. Dan biasanya mereka minta kepada pemerintah, termasuk pemerintah daerah. Kami sudah menyampaikan kepada seluruh daerah untuk provinsi lain, kabupaten Batu Pak, terutama yang masih punya simpanan, sudah banyak yang tersalur lebih kurang 34 miliar itu langsung kepada provinsi, 3 provinsi, ada juga yang langsung Pak, langsung ke kabupaten tertentu seperti Lok Semawe, dapat bantuan 3 miliar dari daerah-daerah lain Pak. Nah ini sangat, tapi kalau mungkin Bapak Berdan 52 kabupaten kota ini karena mereka kondisi tipis betul, kalau mungkin bisa dibantu mungkin 2 miliar itu untuk pegangan mereka Pak, untuk membantu masyarakat yang hal kecil ini Pak. Itu apa per kabupaten? Per kabupaten 52 kali 2 itu Pak. Oke. Sekitar itu kecepatan? Mereka akan cepat Pak untuk membantu yang kecil ini Pak. Hal Ya, kecil ini. kecepatan perlu dibantu juga. Per kabupaten saja Pak. 52 kabupaten. 52 Pak. 3 provinsi. 52 di 3 provinsi Pak. Ya, baik kita segera ya. Siap. Ya. Yang kedua Pak mohon izin Pak. Tadi siap. Yang kedua lah tadi ada yang belum tercover yaitu kantor pemerintahan yang rusak Pak. Ya. Kabupaten rata-rata masih bagus Pak. Tapi kantor camat, desa banyak yang habis Oke, Pak. nanti dihitung semua. Kami mohon ini juga bisa dibangun serempak. Ya. Kemudian karena itu layanan publik Bapak. Nanti ini kan banyak sekali dokumen yang hilang Pak. Ya. Dokumen KTP, ijazah dan lain-lain, sertifikat. Saran kami begitu nanti kalau sudah efektif berjalan kantor camatnya, saran kami Pak untuk dokumen-dokumen ini yang punya masyarakat ini mohon izin kalau bisa harus digratiskan. Kalau untuk Dukcapil yang di bawah Kementerian kami sudah gratiskan Pak. Tapi mungkin yang untuk ijazah dari Kemendikbudrismen, kemudian STNK BPKB dari Bapak Kapolri, sertifikat ATR BPN supaya nggak memberatkan mereka digratiskan. Demikian Bapak. Baik, Mendagri, Anda minta 2M per kabupaten ya? Saya kasih 4M. Ya. 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 Kemudian untuk provinsi, nanti provinsi dihitung, ya. Hah? Provinsi yang paling besar mana? Yang paling berat ya. Kirim 20M. Nanti Sumatera Utara berapa nanti gubernurnya suruh ketemu saya ya. Sumut ada? Mana? Hadir semua ya? Wah dengar dia. Waduh. Ya, oke. Pokoknya kita bantu ya. Kalian yang di depan, kalian panglima terdepan, kalian yang harus bekerja keras untuk rakyat ya. Jadi yang bisa saya kerahkan adalah dukungan untuk kalian supaya kalian tidak ragu-ragu ya. Baik. Siap, terima kasih Pak Presiden. Terima kasih. Hadir semua bupati. Terima kasih ya para bupati. Kalian yang terus berjuang untuk rakyat. Memang kalian dipilih untuk menghadapi kesulitan.
Kalau yang mau lari aja, nggak apa-apa ya. Copot langsung. Mendagri bisa ya di prosesnya di bisa ya. Itu kalau tentara itu namanya desersi itu ya. Dalam keadaan bahaya meninggalkan anak buah. Waduh, itu nggak bisa tuh. Sorry itu. Tidak ada itu. Aduh. Saya nggak mau tanya partai mana. Udah kau pecat begitu. Baik Mendagri, terima kasih ya. Saya lihat Bupati pada senyum semua itu. Ya, pokoknya kita dukung terus. Menko ada tambahan? Iya Bapak. Ya. Pengalaman kita dalam pembangunan Huntara dan Huntap, salah satu yang membuat lamban adalah pengadaan lahan Bapak. Ya. Karena pengadaan lahan ini menjadi tanggung jawab Pemda dan bisa diduga seperti Pak Mendagri sampaikan, Pemda tidak mempunyai cukup anggaran untuk pengadaan lahan Bapak. Jadi ini menjadi PR kita di beberapa daerah, justru yang memperlamban pembangunan Huntara dan Huntap itu adalah pengadaan lahan. Jadi nanti mohon arahan Bapak Presiden bagaimana membantu Pemda untuk lahan relokasi Bapak. Itu. Baik. Terima kasih. Terima kasih Menko. Baik, nah, ini jadi perhatian khusus ya, nanti kita akan cari tanah-tanah negara ya. Jadi nggak boleh ada Pemda yang keluar uang untuk lahan ya. Saya kira hampir semua sudah laporan ya, tinggal gubernur ya ada ya. Selamat malam, salam sejahtera kepada kita semua. Yang dihormati Bapak Presiden, yang kita muliakan semua Kabinet Kementerian Bersatu, kita hormati Bapak Panglima, Bapak Kapolri, Bapak Pangdam, Bapak Kapolda, dan juga Wakil Gubernur, Bapak Wagub, Bapak Sekda, dan jalan semuanya. Saya cuma ingin menambahkan sedikit Pak. Yang paling urgent sekarang Pak, kita telah dengar tadi kesehatan Pak, obat-obatan Pak, paling urgent Pak, karena sudah mulai kata-kata, mulai kembung dan lain sebagainya Pak. Ini kekurangan sekali Pak, obat-obatan. Terus yang kedua pakaian Pak. Pakaian sama sekali tidak ada Pak, karena mereka semua dibuat lumpur. Kemudian alat-alat ibadah Pak. Alat ibadah juga tidak ada sama sekali. Dan juga gas LPG dan 3 kilo ya Pak. Itu perlu sangat urgent juga Pak. Kemudian yang terakhir Bapak Menteri Dalam Negeri Pak Tito, ini saya lihat di semua provinsi barang kawalan Pak, sembako, mereka pedagang-pedagang naik sesuka hati. Ini satu papan telur itu sampai 100.000 Pak. Jadi Pak Menteri mungkin boleh membuat satu pengumuman amaran bagi pedagang-pedagang yang ingkar, kita boleh itu. Saya sudah amarankan Pak, semua Alfamart, Indomaret tidak sekali menaikkan harga barang. Kalau saya copot izinnya Pak. Seperti itu Pak. Dan saya terima kasih kepada Bapak Menteri terkait dan semua stakeholder pada kesempatan malam ini yang telah membantu Aceh Pak. Terima kasih sekali lagi Pak Presiden. Mudah-mudahan bencana alam ini dapat pulih seperti yang kita harapkan. Karena setiap bencana ada hikmahnya Pak. Tapi nggak tahu lagi macam mana ke depan. Mungkin kita tinggal diuji oleh Allah SWT, oleh Tuhan. Kemudian kita lihat sekarang program-program Bapak Presiden lebih menonjol, lebih kepada masyarakat seperti mana dikatakan Al-Quran, wa amanahum min ju' wa awamin khawf. Jadi membahagiakan masyarakat, mensejahterakan masyarakat, juga kepada Indonesia kita bersatu. Saya ini terakhir saya akhirnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.
Terima kasih semua hadirin yang saya hormati, juga yang melalui Zoom, para gubernur, bupati yang hadir. Terutama saya ingin menyampaikan terima kasih penghargaan saya kepada saudara sekalian semuanya, para bupati, para gubernur, semua pejabat, semua petugas. Saya lihat di lapangan sepertinya semua bersatu kompak, kerja semua untuk rakyat, untuk segera memulihkan keadaan. Saya lihat semua lembaga, TNI, Polri, BNPB, PLN, Kemsos, semua ada. Dokter-dokter tadi laporan ke saya, guru-guru laporan ke saya, semua saya lihat. Jadi saya sampaikan terima kasih. Kemendagri, PU, semuanya bekerja keras. Ini memang suatu tantangan, cobaan bagi kita, tapi ini juga menurut saya menguji kita, dan kita melihat bahwa kita punya kekuatan yang ada pada kita, pengalaman. Kita pernah mengalami musibah-musibah yang besar, cobaan-cobaan besar, tapi kita dengan kerjasama, dengan kekompakan kita mampu menghadapinya, dan kita buktikan kita kerja tanpa lelah. Saya lihat sendiri di lapangan, saya tanya prajurit-prajurit, ada yang sudah 7 hari, 8 hari, ada yang bekerja. Terima kasih ya, dan kita benar-benar akan kelola. Kita punya kemampuan sehingga kita bisa memberi apa yang diperlukan. Ke depan kita akan lebih teliti dalam manajemen ini ya, jangan sampai ada yang dibutuhkan rakyat tidak sampai. Saya kira obat-obatan harus segera prioritas ya, segala kebutuhan bisa segera aja ya, obat-obatan itu. Kemudian pakaian ini saya kira juga nanti ya bikin proyek khusus pakaian ini, dikirim ke daerah-daerah, dihitung ya. Ini juga saya kira bisa boost untuk industri garment kita, industri tekstil kita. Juga nanti bisa digerakkan katakanlah kelompok-kelompok masyarakat ya, yang mau menyumbang pakaian-pakaian mereka yang masih bagus ya. Saya kira bisa ini kita tunjukkan gotong royong kita, solidaritas sosial kita. Baik, saya kira kalau tidak ada pertanyaan, saya kira demikian saya yang ingin saya sampaikan. Kita hadapi dengan positif, dengan semangat, dengan penuh kepercayaan diri. Ya, saudara-saudara, itu yang saya sampaikan, penghargaan dan terima kasih ya, dan saya akan terus monitor. Mungkin tiap beberapa hari saya akan datang terus ke semua daerah ya kan. Saya hanya mau beri moral, saya hanya mau tahu, dengar langsung apa yang dibutuhkan sehingga bisa ada keputusan cepat ya. Jadi mungkin ratas-ratas kita nanti di daerah-daerah susah. Tapi begini, kita harus melihat perspektif yang lebih besar. Jadi kita harus tahu bahwa kalau ada cobaan, kita harus lihat juga masalah bangsa yang lebih besar ya. Masalah bangsa yang besar. Karena itu saudara-saudara, ini lagi bukti bahwa kita harus mengelola semua kekayaan kita dengan sebaik-baiknya. Saya ingatkan, tidak boleh ada penyelewengan, tidak boleh ada korupsi di semua entitas pemerintahan. Karena ini buktinya. Kita butuh setiap kemampuan kita butuh setiap uang kita
untuk menghadapi dan mengatasi kesulitan rakyat. Ya, jadi ini salah satu saya ingatkan kembali semua menteri, semua pejabat, semua pimpinan, waspada, periksa jajaranmu, periksa proyek-proyek yang kalian bertanggung jawab. Ya. Saya tidak mau ada pihak-pihak yang menggunakan bencana ini untuk memperkaya diri. Ya, saya akan tidak sangat keras. Jangan ada mencari keuntungan di tengah penderitaan rakyat. Jadi kepolisian, semua pihak periksa Pemda, ya kan? Catat kalau ada yang nakal-nakal, lipat gandakan harga dan sebagainya. Saya kira demikian. Semua gubernur Aceh, gubernur Sumatera Utara, gubernur Sumatera Barat, pejabat, selamat malam. Terima kasih saudara mengikuti dengan tekun. Kalau tidak ada lagi yang ingin sampaikan, masih ada? Ya. Hanya informasi aja, Pak. Ya. Alhamdulillah Aceh Tamiang mulai menyala, Pak. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Sementara Aceh Tengah dan Benar Meriah, gabunnya juga sudah nyala, tegangan rendahnya sekali lagi penuh saya. Jadi butuh waktu sekitar 10-15 menit. Oke. Tapi kalau yang Aceh Tamiang sudah alhamdulillah sudah menyala sudah. Terima kasih. Bagaimana laporannya? Oh ya, saya mau coba hubungi ini Bupati Aceh Tengah yang terisolir, masih belum ini, Pak Hairi Yoga. Pak Heli, Assalamualaikum. Terima kasih Pak Tagor. Sehat Pak Tagor? Bisa dengar saya? Pak Tagor bisa dengar saya? Bisa dengar saya Pak Tagor? Oh, mungkin hubungannya kurang. Oh, Tagor yang belum jelas ya? Benar meriah. Pak Tagor nggak bisa dengar saya? Gimana? Siap. Terima kasih. Ya, terima kasih. Saya nanti. Ya, terima kasih pengabdianmu. Tabah selalu. Saya akan berusaha nengok kalian kesempatan pertama. Ya. 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 Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Saya kalau Bupati masih senyum, saya tenang. Saya tenang. Terima kasih. Masih senyum. Terima kasih. Terima kasih. Ya. Ya, saya datang. Saya mau nengok kalian dulu. Saya mau lihat muka-muka kalian. Oke. Terima kasih. Ya, terima kasih. Baik. Kalau begitu, terima kasih dengan mengucapkan alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah SWT. Kita selalu berdoa semua rakyat, semua bangsa kita selalu dilindungi, selalu diberi kekuatan, kita bisa mengatasi semua cobaan. Dan saya sekali lagi, saya terima kasih. Saya bangga dengan pengabdian saudara-saudara. Terima kasih. Aku pilih Le Mineral, soalnya cuma ini nih yang masih ada segelnya. Debu jadi nggak akan masuk di sela-sela tutup botolnya. Benar, Le Mineral disegel secara khusus sehingga terjamin kebersihannya. Le Mineral. Dipo, investigasi setiap Senin pukul 8:30 malam.
Baru nih, teh pucuk less sugar. Dari 100% pucuk teh pilihan. Tinggi antioksidan. Rendah gulanya. Seger, sehat lagi. Pilihan lebih sehat dari Bepom. Teh pucuk less sugar. Pucuk tehnya rendah gulanya. Cerita Rasa, Sabtu pukul 10:30 siang di Kompas TV. Kenapa aku pilih Le Mineral? Soalnya cuma ini nih yang masih ada segelnya. Debu jadi nggak akan masuk di sela-sela tutup botolnya. Benar, Le Mineral disegel secara khusus sehingga terjamin kebersihannya. Le Mineral. Berkas Kompas, Selasa pukul 11 malam di Kompas TV. Tiap orang punya semangatnya masing-masing untuk memberikan yang terbaik. Terima kasih untuk kamu yang tidak bercerita tapi selalu semangat 100%. Kopi Kapal Api, jelas lebih enak. Sasaran setiap Rabu pukul 10:30 malam di Kompas TV. Baru nih, teh pucuk less sugar. dari 100% pucuk teh pilihan. Tinggi antioksidan. Rendah gulanya. Seger, sehat lagi. Pilihan lebih sehat dari Bepom. Teh pucuk less sugar. Pucuk tehnya rendah gulanya. Kilas Kompas, setiap hari pukul 11:30 malam. Semua botol bayi tertulis 100% bebas BPA. Kalau air galon, ada nggak ya yang 100% bebas BPA? Untuk itu, Le Mineral hadir dengan galon yang 100% bebas BPA. Ditandai dengan kode segitiga nomor 1. Le Mineral. Kembali di Breaking News Kompas TV, Saudara. Baru saja kita sama-sama mendengar bahwa Presiden Prabowo Subianto menggelar rapat terbatas yang diikuti oleh sejumlah menteri dan juga sejumlah kepala daerah yang terdampak bencana longsor di Sumatera. Saudara, ada di Aceh, Sumatera Barat dan juga Sumatera Utara. Dalam rapat terbatas tadi, Saudara, sempat dibahas bagaimana penanganan dan juga pemulihan yang harus dilakukan oleh pemerintah daerah, baik juga untuk pemerintah pusat untuk melakukan pemulihan terhadap para korban. Dan dalam ratas tadi, Saudara, Presiden Prabowo juga mendengar langsung apa saja kendala dan juga kebutuhan yang harus diperlukan dalam penanganan bencana di Sumatera, baik di Aceh, Sumatera Utara dan juga Sumatera Barat. Penyaluran bantuan terutama, Saudara, menjadi fokus, di mana penyaluran bantuan ini juga diharapkan bisa menjangkau kepada seluruh korban, termasuk di wilayah-wilayah ataupun di desa-desa yang masih terisolasi ataupun terisolir. Selain itu, Saudara, perbaikan infrastruktur juga akan menjadi fokus dalam penanganan bencana di Sumatera. Jaringan komunikasi dan listrik, Saudara, tadi dipastikan bahwa jaringan komunikasi ini sudah bisa dimanfaatkan oleh seluruh korban di Sumatera. Sementara itu untuk pasukan listrik juga pada malam hari ini dipastikan sudah menyala. Tadi disebutkan ada di wilayah Aceh Tamiang, Aceh Tengah, Bener Meriah, Gayo Luwes, bahwa pada malam hari ini listrik di 4 daerah itu sudah dipastikan menyala. Dipastikan juga tadi Prabowo langsung menelpon Bupati Aceh Tengah yang terisolir dan juga terkendala pasokan listrik, bahwa dipastikan pada malam hari ini sudah menyala. Untuk jumlah korban, Saudara, pada malam hari ini tadi Kepala BNPB Lejen TNI Suharyanto menyebutkan bahwa jumlah korban dalam bencana longsor dan juga banjir di Sumatera ini totalnya mencapai 921 korban meninggal dunia dan 392 korban masih belum ditemukan. Sementara itu, Saudara, Kapolri menyebutkan akan menurunkan tim DVI. Mengapa? Karena ada 903 korban menurut Kapolri, 221 diantaranya belum bisa teridentifikasi. Untuk bantuan yang sampai saat ini sudah dilakukan, Saudara, Mensos juga tadi sempat menyebutkan bahwa ada dapur umum yang sudah disiapkan di lokasi-lokasi pengungsian di wilayah Aceh dan juga Sumatera Utara dan Sumatera Barat, di mana Mensos tadi menyebutkan akan menyiapkan sekitar 400.000 porsi setiap hari untuk membantu warga.
Selain itu juga trauma healing juga akan dilakukan untuk memulihkan kondisi para korban pasca bencana ini, saudara. Dalam kunjungannya, saudara, Presiden juga mempertanyakan soal pemulihan aliran listrik. Menteri SDM yang juga berada di lokasi menjelaskan pemulihan listrik di berbagai wilayah terdampak bencana hampir rampung. Untuk wilayah Aceh, Bahlil janji 93% listrik akan menyala mulai Minggu malam. Terima kasih juga SDM. Siap. Lampu menyala sudah cepat. Malam ini nyala Pak? Nyala. Semua malam ini Pak? Seluruh Aceh? Seluruh Aceh Pak, 93% malam ini Aceh semua menyala Pak. 93%. Terima kasih. Alhamdulillah. Terima kasih. Begitu, ya ini ya musibah, tantangan yang kita coba. Ini pimpinan baru 1 tahun, Presiden 1 tahun, Gubernur 1 tahun, Bupati 1 tahun, tapi kita dipilih untuk mengatasi kesulitan. Ya. Dalam rapat terbatas dengan Presiden Prabowo, Saudara Menteri SDM Bahlil Lahadalia memastikan listrik di Banda Aceh akan menyala 100% pada Senin siang. Untuk Aceh Tengah, nyala jam 23.00 Aceh Tengah. Kemudian Bener Meriang, itu nyalanya jam 20.45. Kemudian Aceh Tamiang jam 20.30. Itu sudah nyala semua Pak. Kemudian untuk Banda Aceh Pak, untuk bisa full 100%, itu besok siang sampai besok malam. Kalau malam ini baru 95%. Okay. Saudara, PT Pertamina Persero menyebut telah memperbaiki sejumlah SPBU yang terdampak di Aceh untuk mempermudah penyaluran BBM kepada warga. Saat ini saudara akan fokus untuk mengirimkan BBM dan LPG ke wilayah terisolasi. Daerah-daerah terutama SPBU yang terdampak sudah selesai sebagian besar kita perbaiki. SPBU kita maksimalkan beroperasi 24 jam Pak, supaya mengurai antrian yang beberapa waktu lalu cukup panjang, dan tentunya petugas di SPBU kita tambah. Namun pada 3-4 hari yang lalu memang support begitu besar kita dapat dari TNI dan Polri Pak. Yang menjadi fokus saat ini adalah daerah-daerah yang masih terisolir. Contohnya untuk di Aceh Tengah dan Bener Meriah beberapa waktu lalu kami juga sudah memulai dengan. Demikian Breaking News Kompas TV, saudara. Saya Arizona Gali. Sampai jumpa. Baru nih, teh pucuk less sugar. Dari 100% pucuk teh pilihan. Tinggi antioksidan. Rendah gulanya. Seger, sehat lagi. Pilihan lebih sehat dari Bepom. Teh pucuk less sugar. Pucuk tehnya rendah gulanya. 60 menit special report setiap minggu pukul 6 petang di Kompas TV. Kenapa aku pilih Le Mineral? Soalnya cuma ini nih yang masih ada segelnya. Debu jadi nggak akan masuk di sela-sela tutup botolnya. Benar, Le Mineral disegel secara khusus sehingga terjamin kebersihannya. Le Mineral.